Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman remaja. Ketemu lagi di podcast Tipot, ngobrol seru bareng Teteh. Nah teman-teman, kita lagi ada di Cafe Hardi Coffee and Snack di daerah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, tepatnya di Perumahan Lasem. Kali ini aku lagi bareng sama temen ya. Dari mana dan bagaimana, kita kenalan aja langsung ya. Ini ada Kak Afra dari Puskesmas Kemang. Apa ya? Iya, betul. Apa kabarnya nih Kak Afra? Alhamdulillah baik, sehat. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah. Aku manggilnya apa ya? Kakak, adek. Oh, mudah banget ya, nggak terima saya. Oh gitu. Kakak ya. Boleh. Ya, Kak Afra ini dari Puskesmas Kemang ya Kak. Ya. Dan kebetulan sama nih kayak Teteh di Puskesmas Gunung Sindur itu sama-sama pemegang program AUSREM, anak usia sekolah dan remaja. Ya, boleh dong Kak, kita kenalan dulu nih, nama panjang, alamat, nomor sepatu, mungkin nomor baju, boleh. Semuanya boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Zahira. Kalau di Puskesmas itu biasanya dipanggilnya Kak Af. Oh, Kak Af dipanggilnya. Kak Af ya. Di orang India ya. Iya. Di Puskesmas Kemang sebagai bidan dan penanggung jawab program anak usia sekolah dan remaja sejak tahun 2017. Sampai sekarang. Beda setahun sama aku berarti. Ya. Status single. Oh, hai. Terus single tapi happy ya. Oh iya. Jojo bahagia. Betul. Tadi nomor sepatu ya? Nomor sepatu aku agak besar kebetulan. Mau dikirimin ini hadiah ya. Ukurannya 42. Oh iya. Gede banget iya, ya. Jadi memang harus belinya yang untuk size luar. Oke, teman-teman. Apalagi teh kenalannya? Rumah di mana nih? Rumah tinggalnya sekarang di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Dinasnya di Puskesmas Kemang, Kecamatan Kemang. Agak jauh ya? Lumayan, jarak sekitar 14 km. Berarti harus selalu happy tiap hari ya? Healing terus. Healing ya, jalan jauh ya? Iya, jalan jauh. Nah, Kak Afra kan pemegang program remaja di Puskesmas Kemang nih ya. Kan tadi bilang dari sejak 2017. 17. Ya. Oke. Nah, kenapa sih Kak mau pegang program remaja di Puskesmas? Apakah dipaksa? Apakah ditodong? Biasanya kayak gitu ya? Iya, biasanya gitu. Ditodong nih, karena ada staf baru gitu ya. Tapi enggak kok teh. Jadi waktu itu pertama kali masuk ke Puskesmas tahun 2016. Oke. Sekitar 7 tahun yang lalu ya. Berarti waktu itu umurnya masih unyu. Iya, masih unyu banget. 23 tahun. Oke. Oh, 23 tahun udah di Puskesmas, guys. 23 tahun di Puskesmas. Karena dianggapnya muda sama kepala Puskesmas, jadi disuruh pegang remaja. Oke. Gitu. Dan kebetulan waktu aku SMP ya teh, aku SMP-nya di Kota Bogor. Waktu itu di SMP tuh aku pernah jadi peer counselor. Oh, memang justru dulu terbina, sekarang membina gitu ya. Betul. Oke. Makanya seneng. Jadi seneng di program AUSREM. Seneng banget, alhamdulillah. Kalau nggak seneng nggak kayak gini. Iya. Tapi kita awet muda sih. Awet muda banget kalau berhubungan sama anak sekolah dan remaja. Oke, siap. Nah, karena mengurusi masalah remaja nih Kak Afra, kita sama-sama ya, meskipun beda puskesmas. Maunya sih kita satu puskesmas ya, ayo supaya dong. bisa ini gitu ya, bisa join. Nah, karena mengurusi masalah remaja nih di puskesmas nih Kak, biasanya nanganin masalah remaja apa aja sih? Remaja itu masalahnya ada banyak ya. Cuman yang 2 terbanyak itu biasanya kalau yang lagi happening banget sekarang kan kasus bullying ya. Itu satu, bener. bullying. Terus
yang kedua, ini juga harusnya peringkat 1 sih masalah remaja itu. Oh, ada peringkatnya ya? Iya, ada peringkatnya. Tentang percintaan. Oh, percintaan. Jadi galau gitu ya. Sampai kayaknya gejala anemia tuh dialami juga sama remaja yang gejalanya putus cinta gitu. Lemah, letih, lesu, lumai, loyo, letoy, lemot. Semua letoy banget. Pelajaran nggak bisa masuk. Alah. Mikirinnya kenapa gue diputusin ya? Benar. Dan biasanya kalau habis diputusin tuh nafsu makan menurun. Oke. Ya kan? Maunya ngerem ya? Ngerem di kamar, nggak mau ngapa-ngapain. Stalking handphone juga ya gitu-gitu doang. Buka Instagram, close lagi, masuk lagi, nggak ada yang dilihat sebenarnya. Atau buka Instagramnya ngelihat kepo dengan siapa sih dia sekarang? Udah ada yang baru belum ya? Itu biasanya udah keringat dingin, jantung berdebar, ya kan? Hilangnya rasa lapar biasanya. Masya Allah, luar biasa ya. Gitu yang ya, kasus galau-galau. terbanyak. Kalau kasus terbanyak ya berarti yang pertama, yang kedua bully, yang pertama percintaan. Kalau masalah sama orang tua ada juga nggak sih? Ada beberapa kasus anak yang broken home ya. Jadi broken home di sini sebetulnya persepsi kita kan beda ya Teh sama persepsinya anak-anak ya. Anggapan broken home itu seperti apa? Cuman kalau yang ditangani di Puskesmas Kemang memang broken home-nya itu ya memang orang tua mereka berpisah. Jadi dia ikut ke salah satunya. Ada juga yang broken home itu dalam artian tidak dipedulikan, orang tuanya utuh. Tapi tidak mendapatkan perhatian. Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Oke, ya itu banyak sih, banyak. Cuma kan tadi ya bullying, percintaan ya, putus cinta sampai ke masalah orang tua tuh ternyata erat nggak sih kaitannya sama kesehatan? Kok kayaknya kalau orang di luar tuh, ih teteh, kok ngurusin percintaan anak remaja sih gitu ya? Ternyata ya tadi ya, sampai nggak mau makan lah. Bahkan sorry itu saya ini sampai bikin barcode ya. Iya benar. Ya kan? Bikin barcode. Nyoba-nyoba gitu ya untuk tanda kutip. Sebenarnya sih mungkin tidak tersirat untuk bundir ya. Cuman kayaknya ya itu kan salah satu gejala-gejala bukan kelainan jiwa sih, kayak sesuatu yang kayaknya depresi gitu ya. Maksudnya kayaknya hilang kontrol aja sampai harus misalnya ngebarcode dan sebagainya. Dan ternyata itu juga termasuk masalah kesehatan ya. Selain tadi nggak mau makan ternyata sama orang tua itu entah lagi psikis. Karena kalau kesehatan kan konsepnya tuh bukan cuman sehat fisik ya kan, tapi juga psikis kitanya harus sehat. Sehat mental juga. Benar, sehat. Kalau kita sih ada 4 ya, fisik, mental, sosial, sama keuangan sih. Ya. Kalau keuangan nih kayaknya yang harus didoping. Itu ya, perlu kayaknya. Oke, nih kalau tadi mengenai masalah remaja di Puskesmas Kemang bersama Kak Afra, sekarang aku mau nanya nih, pandangannya Kak Afra, remaja itu seperti apa sih? Kan pernah dong melewati masa itu. Nggak mungkin dari bayi itu langsung jadi gede gitu ya. Remaja tuh unik ya Teh. Kita juga unik sih. Sampai sekarang lah ya. Jadi kalau remaja tuh uniknya mereka merasa udah dewasa, tapi sebetulnya mereka juga masih anak-anak gitu. Jadi unik di sini tuh mereka merasa dirinya tuh sudah dewasa, sudah bisa mengambil keputusan sendiri, ya, pengen dibebasin. Nah ini nih, biasanya yang salah kaprah ya, pemikiran anak-anak remaja tuh pengennya tuh dibebasin gitu. Pokoknya aku tuh udah boleh loh memutuskan ini gitu. Sesuatu. Tapi sebetulnya dia juga tidak bisa terlepas gitu aja dari pengawasan orang tua. Betul. Karena dia juga masa-masa pengen coba-coba, ikut-ikutan, circle-circlean. Mungkin kalau circle-nya baik sih nggak jadi masalah ya. Circle-nya itu yang
buruk ternyata. Kalau yang toksik itu toksik ngeri banget ya. Jadi remaja itu mungkin kalau bisa disimpulkan masa peralihan sebetulnya ya, masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Ya, oke. Bisa aku bilang sih remaja itu lagi masa-masanya kritis ya. Ibarat kalau pasien tuh yang di ICU teh harus dipantau. Oke, dan gini, pemantauan itu apakah mungkin bisa survive gitu ya, atau malah justru terpuruk gitu ya. Jadi memang harus dipantau karena memang ini banget nih, gawat banget gitu. Kalau misalnya kita bisa mengarahkan, dia akan baik-baik saja. Tapi kalau misalnya justru malah circle-nya tadi toksik, kemudian tidak ada yang mengawasi gitu ya, tidak ada yang jadi apa ya, pedomannya mungkin dan sebagainya, bisa jadi jatuh ke yang jelek gitu. Dan itu ngeri banget ya. Oke. Saya tarik napas kalau udah yang ngeri banget gitu langsung. Ya. Soalnya benar-benar banyak banget masalah-masalah remaja. Nah, kan ngeri banget nih tadi sampai saat harus saya tarik nafas ya teman-teman. Karena banyak sih yang ngebuat remaja itu hal-hal yang sedih ya, tadi kayak dibully. Banyak kayaknya sekarang Kak Afra yang berita-berita loncat gitu ya, terus juga mengakhiri hidup dan sebagainya karena bully, entah itu sama teman di sekolah gitu, atau sama teman di rumah, atau mungkin baru-baru aja mungkin tidak diberikan sesuatu oleh orang tuanya gitu dan sebagainya ya. Itu ngebuat hal-hal bagi remaja mungkin ya teman-teman itu sedih gitu. Nah, pernah nggak sih? Nih, saya tanya ke pemegang program ya nih. Pernah nggak sih Kak Alfa nih sedih juga nih teman-teman, atau pernah ngerasa ada masa pernah diuji gitu? Pas lagi sekarang atau remajanya nih? Dua-duanya lah. Oh, dua-duanya. Oke. Sekarang juga ada ternyata ya. Ada kepancing ternyata ya. Oke. Kalau sedih waktu remaja pasti ada ya. Kalau dulu tuh sedihnya gini loh Teh. Kan kita kalau di sekolah punya circle yang deket banget sama yang deket aja gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya waktu itu tuh kita punya temen yang deket banget, ngegeng lah istilahnya. Geng, ya betul. Rasa sedihnya tuh ketika temen di geng kita ini kita pisah kelas gitu ya karena naik kelas, terus dia akhirnya punya temen baru gitu loh. Apalagi waktu itu kalau perempuan kan ke kamar mandi harus berdua. ditungguin ke kantin harus bareng-bareng. Sebenarnya kalau beli sesuatu harus samaan. Iya benar-benar. Kalau dipikir-pikir di usia sekarang nggak ada faedahnya. Ngapain ke kamar mandi harus berdua? Benar-benar. Iya kan? Nah pada saat itu tapi memang bener dirasakan sedih loh. Kayak ngerasa kok temen gue punya teman baru sih. Iya benar-benar. Gue kayak makin tersisihkan gitu, ngerasa sedih. Padahal gue udah ngelakuin ini loh buat dia gitu ya. Gue sampai nungguin dia tiap pulang sekolah gitu kan. Itu pertama sedihnya. Tapi kalau di usia sekarang minum dulu. Oke, minum dulu ya. Iya, boleh. Biar lega. Oke, bismillah. Oke, kalau sekarang tuh sedihnya gajian datang telat. Iya, itu sih, itu juga sedih banget. Itu hal paling tersedih sih. Tersedih ya, oke. Terus gini, tapi sedihnya tuh kalau aku ngelihatnya lucu sih. Lucunya adalah ketika aku pernah ngalamin hal pahit nih, terus ngelihat di luar gitu ya, ketika lagi ke mall gitu, bahkan kadang kalau lagi di puskesmas gitu ya, ada pasien daftar yang statusnya tuh mereka masih pacaran gitu ya, ngelihatnya lucu gitu loh. Lucunya tuh gini Teh, aku tuh pengen ngomong gitu ke anak-anak muda nih ya yang lagi ngerasa jatuh cinta gitu ya, saat dunia masih menjadi milik berdua, yang lainnya ngontrak, kesannya kan kayak gitu ya, kontraknya belum bayar juga. Ya Allah sedih banget. Ngelihat remaja yang lagi ngebucin, kasmarannya tuh benar-benar bucinnya too much banget. Aku sih cuma pengen sedikit ada lelucon aja sih. Dark jokesnya itu adalah, Dek, cinta tuh nggak seindah itu Dek.
Nggak tahu kan rasanya duduk di pengadilan agama. Oke. Itu kayaknya bener-bener dark jokes banget gitu loh untuk anak-anak. Karena mereka berperilaku agak mesra gitu ya teh. Aku ngeliatnya ya Mesra banget malah. di tempat umum gitu loh. Sedangkan yang udah menikah pun nggak kayak begitu kayaknya. Gitu. Iya. Tapi ada jokesnya gini ya. Kalau misalnya di resto, kalau masing-masing bayar, tandanya temenan. Oke, split bill. Iya. Kalau dibayarin sama cowoknya, pacaran. Kalau dibayarin sama ceweknya, fix itu istrinya. Aku tahu kan, itu. kelihatan gitu ya. Maksudnya ya agak-agak beda sih memang ya perilaku ketika maksudnya masih pacaran sama saat sudah menikah. Iya. Mungkin gitu. Cuman tadi ya Kak Afra bilang ketika ngelihat yang kayaknya lagi ngebucin-bucin banget, terus Kak Afra yang sudah mengalami Pas masa alay gitu ya, pas kita masa pasti alay pernah ya, gitu Teh? ya. Pernah alay juga sih memang. Terus cuma bisa ngomong, elah gitu. Ya, Cinta tuh nggak seindah itu. Cinta itu tidak seindah itu, guys. Wah, luar biasa. Diujinya kenapa sih kalau boleh tahu? Ini nggak mau cerita nih kayaknya. Kepancing lagi. Kepancing lagi. Boleh minum lagi? Boleh. Kita juga minum. Boleh minum. Deg-degan soalnya jawabannya ya teman-teman. Ya. Di ujinya itu, aku pernah lihat salah satu kajian ya teh di Instagram. Berat nih teman-teman. Udah kajian tuh. Jadi isi dari kajiannya itu adalah ini kata para ulama terdahulu gitu ya. Berarti kan fenomena ini memang pernah terjadi pada masa lampau gitu. Jadi di situ tuh dikatakan bahwa banyaknya wanita menyesal ketika sudah menikah karena salah memilih pasangan. Oh, Gitu loh. Daripada menyesal karena telat menikah. oke. Iya benar. Ada. Jadi point of view-nya itu nggak apa-apa deh lu telat nikah daripada salah memilih pasangan. Karena menikah itu adalah ibadah yang paling lama. Betul. Seumur hidup. Seumur hidup. Di sisa umur Harapannya kita ya. Ya, di sisa umur hidup kita gitu ya. Ibadah kita itu harus sama orang yang tepat gitu. Oke. Betul benar. Dan memang ujian aku waktu itu salah memilih pasangan. Dan memang kerasa banget. Jadi di situ tuh isi dari kajiannya bahwa yang dibutuhkan oleh wanita itu adalah laki-laki yang baik akhlak dan agamanya. Yang baik akhlak dan agamanya. Jadi cari seorang suami itu yang baik akhlak dan agamanya. Yap. Jadi nggak perlu nih ganteng kayak siapa ya, Lee Min Ho gitu ya. Itu bonus juga, kali ya, itu bonus. Tapi yang pertama itu memang baik akhlak dan agamanya. Karena menurut Islam juga ya hartanya, kecantikannya, Ya, keturunan, agamanya. Tapi sebaik-baiknya pasangan adalah yang baik agamanya. Oh, masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang bucin-bucin sekarang nih, teman-teman remaja yang masih bucin sekarang, yang kayaknya seolah tidak bisa hidup tanpa si dia gitu ya. Fix kamu kalau sudah nanti menikah nggak butuh itu. benar Tapi banget. butuh beras, butuh Iya. telur, Butuh minyak. butuh minyak dan butuh tanggung jawab. Iya, ya betul. tentunya. Iya, karena aku pernah ini sih, jadi diujinya salah memilih pasangan. Oke. Semoga nanti kita doain ya teman-teman, Kak Afra ini sedang menuju mencari pasangan yang tidak salah lagi. Amin. Amin. Allahumma Masya Allah. amin. Iya, pernah baca statusnya nih, Kak Afra tadi ya. Pernah baca status Kak Afra nih aku nih teman-teman. Cinta nggak seindah itu, wih. Jadi jangan salah pilih. Ini relate banget sih sama remaja sekarang ya. Kayaknya kalau
kata pujangga mungkin ya. Yang paling sulit dinasehatin itu adalah orang yang sedang jatuh cinta. Wih, kalau kata Kak Fra tadi bilang apa? Apa Kak? Kucing. Empus aja rasa coklat. Kalau bucin banget tuh Kalau biasanya bucin gitu. banget ya. Iya katanya seperti itu. Ini relate banget karena memang paling susah untuk dinasehatin. Malah beberapa kasus mungkin ya teman-teman remaja ada yang bisa sampai kabur sama pacarnya. Ya, betul. Ada yang sampai nggak sekolah bahkan ya gitu ya, atau memilih untuk menikah dini gitu ya karena tidak melanjutkan sekolahnya gitu, atau bahkan sampai ada yang hamil katanya deh ya, kehamilan tidak diinginkan karena akibat tadi pergaulan bebas gitu ya. Ini relate banget bahwa cinta nggak seindah itu. Banyak banget mungkin Kak Afra bisa ngasih tahu hal-hal yang mungkin kayaknya bener-bener deh gitu, kita tuh jangan segitunya banget gitu ya, sebucinnya banget ya teman-teman gitu ya, seperti itu mungkin ya. Karena kalau aku sih mungkin ke teman-teman remaja juga ya yang di wilayah Puskesmas Gunung Sindur tuh suka bilang hati-hati, jangan-jangan dia bilang suka sama kita ternyata dia juga bilang suka sama yang lain gitu ya. Ternyata dia ngirimin hadiah mungkin sama kita, ternyata juga dia ngirimin hadiah sama yang lain. Jadi ya penuh hati-hati aja sih mungkin ya teman-teman remaja gitu ya, khususnya karena pengalaman kita gitu ya, bukannya mau ngadu nasib gitu ya. Iya benar. Karena kalau teman-teman remaja ini kalau aku lihat nih dinasehatin itu katanya adu nasib Kak Afra. Misalnya gini, Kak Afra cerita nih, tahu nggak sih gini-gini, aku tuh sedih nih teh, bla bla bla, terus aku bilang, gue juga pernah loh kayak gitu, itu adu nasib gitu. Baru tahu ya. Sebetulnya Pengalaman untuk jadi pembelajaran kan. Betul, karena terkadang memang iya nggak sih, bener nggak sih Kak Afra, kadang aku ngerasa nih ketika misalnya aku diuji, ketika ada masalah gitu ya, terus kita memilih apa ya namanya, oh yang ini aja deh, ngatasinnya pakai yang ini nih, ternyata berhasil gitu ya. Terus di suatu masa nanti kita tuh ketemu orang yang kayaknya masalahnya sama nih sama kita waktu dulu, kayak kita waktu dulu, terus ini loh kita dulu tuh kayak gini gitu ya, dan ternyata bisa survive gitu, bisa bangkit dan sebagainya. Itu kalau buat remaja sekarang itu kayak adu nasib gitu katanya sih ya. Cuman sebenarnya bukan mau mengadu nasib gitu sebenarnya ya. Sebenarnya bukan mau mengadu nasib, cuman mungkin beberapa orang dewasa yang nyampein itu lebih terkesan menggurui kali ya. Lo lebay banget sih gitu. Enggak lo, gue juga kayak dulu nggak kayak gitu misalnya gitu. Ya. Tapi mungkin remaja itu bener ya teman-teman ya, butuh didengerin dulu katanya sih. Terus butuh disamain dulu rasanya. Iya dulu tuh teteh pernah kayak gitu. Baru nanti mungkin, tapi teteh tuh caranya begini loh gitu katanya. Ya tapi apapun itu, termasuk apa juga bahwa ujian orang tuh pasti berbeda-beda. Dan setiap orang pasti pernah diuji gitu ya. Kalau hidup itu kan ujian ya teh. Tapi setiap orang memang punya timingnya masing-masing. Gitu. Kadang kan kalau anggapannya kita posisikan diri kita nih remaja ya, kenapa sih harus gue, why me gitu. Bukan berarti kita harus menganggap bahwa yang lebih pantas dapat ujian itu orang lain, enggak ya. Cuman ternyata ya memang setiap orang ada timingnya masing-masing gitu. Dan betul kalau misalkan kita yang sebagai konselornya ya, kita bilang nih kalau oh ya kita juga dulu ini kok pernah ngerasain. Sebetulnya sih adu nasib. Agak lucu ya. Agak lucu nih kalau anak-anak remaja bilangnya adu nasib. Karena sebetulnya karena kita kan pernah lebih dulu melewati fase remaja dibandingkan remaja yang saat itu sedang lagi curhat gitu loh sama kita. Gitu. Unik sih ya sebutannya adu nasib. Adu nasib betul seperti itu. Cuman yang tadi niat orang-orang dewasa, mungkin salah satunya kita sebagai konselor remaja gitu ya,
mungkin bukan berniat adu nasib ya teman-teman, tapi mungkin beberapa mungkin salah penyampaian bisa jadi gitu ya, atau dan lain sebagainya ya, atau timingnya kurang pas gitu ketika mendengarkan teman-teman semua. Tapi kurang lebihnya ini kita berdua gitu ya di Puskesmasnya Kemang dan di Puskesmasnya Gunung Sindur punya cara-cara tersendiri mungkin untuk mendengarkan gitu ya. Karena saya pernah lihat Kak Afra ini pernah peluk seseorang terus tepuk-tepuk gitu, itu rasanya gitu ya, menenangkan gitu ya, karena kita empuk kali ya. Empuk buat dipeluk karena kayak kita juga ya, kita juga kan pasti butuh teman curhat ya. Butuh teman curhat. Sebetulnya curhat itu bukan solusi yang kita pengen, cuma pengen didengar. Karena solusinya udah tahu gitu. Iya, kita tuh sebetulnya gini. Kita ada masalah, kita tuh udah tahu sebetulnya harus gimana. Kita juga tahu kok kalau ternyata yang kita pilih salah gitu ya, kita tuh sadar gitu. Cuman kita hanya stress release kita itu pengen ini loh yang gue keluarin, udah dengerin aja. Unek-unek itu harus dikeluarkan gitu. Iya, benar. Dibagi ya. Ya, kita berbagi masalah ya. Iya. Jadi kalau berbagi kesenangan udah biasa. Udah biasa. Ya sekali-kali berbagi masalah. Benar. Oke, nah tadi kan Kak Alpa udah ini nih, udah cerita ya bahwa pernah diuji, pernah sedih, pernah melalui fase-fase ya katakanlah terberat gitu ya, mungkin terpuruk, tersesat, sebagainya gitu ya. Terpuruk, tersungkur, tertikusruk ya. Pokoknya Masya Allah banget deh teh waktu itu ujiannya ya. Nah, apa nih yang ngebuat Kak Afra bisa bangkit nih teman-teman dari itu semua? Karena biasanya kalau teman-teman udah ngerasa apa ya namanya punya masalah, duh tadi ya kenapa sih kok gue gitu ya, gitu. Kok saya sih gitu ya, dan lain-lain. Padahal kalau misalnya kita lihat kalau ujian ya teman-teman ya, anak sekolah kan nggak mungkin ya soal ujian itu dikasih soalnya adalah yang belum dipelajari. Betul. Pasti pernah dong gitu ya. Terus ketika misalnya kita tadi sudah melewati ujian itu gitu ya, kelas lain belum nih, tadi ujiannya apa sih? Ini kita ngasih tahu juga gitu ya, ini loh tadi tuh gini, jawabannya tuh gini, ternyata gue salah nih jawabannya, kamu tuh gak usah jawab itu gitu ya. Nah ketika Kak Alfa, apa sih, kenapa gitu ya, bisa bangkit nih Kak dari semua ujian-ujian yang terkusruk itu? Tertikusruk ya. Apa boleh? Oh, boleh. Tertikusruk itu. Emang boleh? Emang boleh? Bahasa remaja kan gitu ya. Apa boleh? Apa gitu. boleh? Yang bikin aku bangkit tuh kalau aku ya teh, aku ngeliat orang tua. Oh, support sistemnya ya. Iya, support system terdekat ya pasti orang tua. Dari masa sekolah sih. Kenapa ketika lagi ngerasa sedih banget gitu ya, terpuruk, ingetnya ke orang tua. Karena kita sedih, orang tua ngeliat kita sedih. Pasti yang lebih sedih itu orang tua sebetulnya. Jadi di situ survive-nya adalah bahwa jangan sampai kita bikin kecewa orang tua, itu satu. Kedua, sering banget ya kita dengar bahwa Allah itu menguji nggak mungkin di luar kemampuan umatnya gitu. Benar. Mungkin yang setiap ada masalah kalau dikasih tahu seperti itu kayak iya gue tahu. Kesannya kayak yang denial banget ya untuk ngedenger kata-kata itu. Tapi memang itu memang benar terjadi. Kita dikasih ujian, memang pada saat itu ujian itu datang, mungkin kita memang ngerasa nggak sanggup ya, kayak ngerasa kalau remaja sekarang mungkin yang terlalu hopeless banget, kayak pengen bunuh diri, gitu kan. Tapi coba deh lebih struggle lagi, memandang segala sesuatunya dengan jendela positifnya. Ya pertama itu karena kita beranggapan gini. Kalau orang lain yang dikasih ujian itu, kayaknya belum tentu kuat deh. Iya benar ya. Kayaknya gue kalau dikasih ujian itu gue kuat kayak gitu loh teh.
Jadi beranggapannya harus seperti itu. Benar-benar. Kayak misalnya ujiannya ke apa, itu kalau dikasih ke saya, itu saya nggak kuat deh kayaknya. Iya. Pun sebaliknya gitu Iya. ya. Ketika saya memiliki ujian, jangan-jangan orang lain juga Nggak akan kuat. Jadi Allah itu dia ngasih ujian sesuai dengan takarannya. Betul. Dan kita pasti bisa gitu aja ya. Iya. Kita pasti bisa ngelewatin semua ujian itu. Itu positif thinkingnya gitu. Iya. Dan memang akan Harus. terlewati gitu ya. Dan harus begitu. Dan harus begitu ya. Kadang Jadi kan- jangan sampai putus asa. Terus kalau anak-anak senja gitu ya Cila. Anak-anak senja. Kayaknya belum, masih siang. Kan suka ada kata-kata ya. Kalau habis hujan pasti akan ada pelangi gitu kan. Terus awan tak selamanya mendung, ya kan? Selalu ada kata-kata kayak gitu ya. Tapi itu memang benar. Benar ya. Hidup kita tuh nggak selamanya bakal terpuruk terus kok. Ada Pasti bakal berubah. ada senengnya ya. Terus ya kayak roda. Kadang kita ada di bawah terpuruk, tapi kita juga pasti bisa bangkit lagi ke atas. Tapi yang kita harus percaya bahwa persiapkan diri bahwa hidup itu memang menjalani ujian. Iya, benar. Hidup itu bersiap hidup untuk menjalani ujian. Dan nggak Luar biasa lucu banget. kan kalau misalkan kita nyerah deh. Karena ya sekalipun jangankan kita gitu ya, anak sekolah sekalipun pasti ada ujiannya gitu ya. Wah, luar biasa banget. Ngobrolin ujian hidup nih kayaknya gitu ya, berat lumayan. Terakhir nih, Kak Afra, udah terakhir aja ya, ini belum habis nih. Iya. Kita pesan lagi nih. Boleh diminum dulu Kak. Oke. Saya udah ngobrolin ujian hidup banyak banget. Iya. Asam, Enak. enak, Segar. Oke. Segar ya, segar kayak saya. Yang bener. Hah? Maksa. Tapi emang benar kok seger ngeliat teteh. Masya Allah banget. Terakhir nih, Kak Alfa. Oke, apa? Buat teman-teman yang lagi nonton, ya, tips buat remaja Kak supaya bisa kuat kayak Kakak. Keren Masya Allah banget ya. Tips untuk remaja, kalau menurut aku ya, don't be stupid. Oh, oke. Jangan mau jadi bodoh. Bodoh untuk apa? Semuanya. Semuanya. Percintaan, pelajaran, Benar-benar. pertemanan. Pertemanan, oke. Don't be stupid. Ya, Oke. karena kalian tuh pasti kalau nanti di usia aku gitu ya teh, kalau kita flashback ke belakang gitu kayak waktu Ih, sekolah, lucu ya dulu gitu. iya, Jansit, gue pernah alay. Kenapa ya gue harus galauin itu gitu loh. Itu tuh kayak akan jadi Iya, apa sih, benar-benar. kilas memori gitu loh. Jangan kan masa remaja, masa kemarin. Masa kemarin. Kok gue bodoh banget sih ya gitu ya. Gue ditipu Iya. banget nih gitu ya. Benar-benar. Dan kenapa tadi aku bilang don't be stupid gitu ya, mau perempuan atau laki-laki ya remaja, karena kalian tuh harusnya menikmati masa-masa kalian tuh dengan rasa seneng sih, bahagia. Karena usia kalian itu tuh nggak akan terulang lagi keseruannya. Iya benar. Itu nggak akan keulang lagi. Iya. Dan momen-momen itu yang akan diingat loh. Iya. Aku bahkan masih kenal, masih hafal siapa guru SMA, Iya. masih hafal dulu aku pernah bucin sama siapa, Iya. gitu ya. Terus ditolak sama siapa, ulu-ulu gitu. Itu tuh benar-benar apa ya, memori yang paling melekat gitu loh teh. Terus dalam percintaan ya, jangan terlalu bucin. Yang aku bilang don't be stupid itu jangan terlalu jatuh cintanya sampai menjatuhkan harga diri sih. Bener banget. Bahkan sampai gini, ada juga kasus, ini jadi ke belakang lagi ya, mau penutupan tapi seru banget kalau ngomong remaja. Bahkan sampai ada misalnya saking bucinnya nih Kak, pas masa remaja tuh kan kayaknya dunia milik berdua nih, yang lain ngontrak, kontrakannya belum bayar. Sampai misalnya suruh dikirimin, maaf nih, foto-foto toples gitu ya, atau apa gitu. Terus kemudian mereka putus tuh. Iya. Wah, putus terus memorinya masih disimpan dong. Iya. Dan itu bisa di ini loh, disebarkan. Dan itu yang
ya rasanya tuh ini banget. Jadi benar, jangan ngebucin terlalu apa tadi kan, terlalu bucin itu sampai melepaskan harga Harga diri. diri. Wah, luar biasa banget. Jadi harganya kudu mahal ya. Iya, Karena kita perempuan yang tidak biasa gitu. betul. Ya. Kita perempuan yang luar biasa. Iya, susah dong dapetin kita. Iya. Gitu. Iya benar. Karena aku sedikit cerita ya Teh ya. Boleh. Waktu sebelum aku di puskesmas, aku pernah kerja di klinik bidan. Jadi asistennya bidan gitu ya. Sekitar ada 3 atau 4 ya. Aku nanganin pasien yang melahirkan dengan kondisi mereka masih bersekolah. Wow. Cuman yang paling epic banget waktu itu, jadi pas lagi jaga nih di klinik, ada yang bilang gitu ya, Bu ada yang mau lahiran gitu kan, datang pakai angkutan umum. Pas masuk ke dalam angkutan umumnya masih pakai seragam sekolah. Wow. Masih pakai seragam sekolah, cuman dia pakai hoodie ditutupin ya biar perutnya nggak kelihatan. Karena roknya itu, rok sekolahnya waktu itu hitam warnanya, jadi nggak ketahuan kan basah air ketuban atau darahnya kan nggak kelihatan kan kalau warna hitam. Akhirnya dibawa ke ruang bersalin, digotong gitu ya Teh. Dan nggak tahu kalau hamil. Nggak tahu, Nggak tahu kondisi kalau mau bersalin gitu. dia tahu dia hamil. Nggak yang nganternya. Yang nganterin nggak tahu. Nah, jadi pas udah digotong nih, udah di dalam ruang bersalin gitu ya. Pas roknya dibuka, bayi yang keluar. Iya. Bayi ternyata. Persis kejadian di puskesmas dong. Iya. Pernah juga berarti ya? Pernah. Keluhannya adalah tidak bisa buang air besar selama 7 hari. Tapi ternyata setelah diperiksa yang keluar bukan pup, tapi bayi teman-teman. Subhanallah. Ya luar biasa ya. Dan orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu kalau dia tuh dalam kondisi hamil. Gitu. Jadi ketika pas sudah dibuka, gitu ya celananya, ternyata mengeraskan perutnya. Anggapan tetangga, orang tua, dan guru kan ya memang tidak bisa pup selama seminggu katanya. Ternyata memang sudah memasuki tanda-tanda persalinan. Jadi wow gitu ya, orang tuanya juga kaget gitu ya, semuanya juga kaget ternyata hamil gitu kan anaknya. Ya itulah, banyak banget ya kasus-kasus kayak gitu. Nah itu juga akibat bucin-bucinan juga mungkin ya. Biasanya kan kamu sayang nggak sama aku? Oh iya, buktiin dong. Iya, buktiin, pembuktian. Gitu kan. Pembuktian cinta. Akhirnya ya. penasaran, coba-coba, ketagihan, kebablasan. Jadi deh. Kejadian. Iya, sudah. Kalau udah seperti itu, pasti kembali lagi kan ke orang tua ya Teh. Yang Orang pasti tua, merasakan dianya sedih juga gitu. sih. Dirugikan juga diri sendiri. Iya. Kalau perempuan kan berbekas ya. Kalau dengan kondisi dia masih bersekolah, pasti kan dikeluarkan dari sekolah. Benar. Belum lagi omongan tetangga tetangga. sekampung ya. Yang Jadi satu bahan RT, curiga gitu ya. RT aja udah banyak, lagi sekampung. gitu. Aduh, terus nggak bisa main-main lagi sama teman-temannya yang harusnya masih kerja kerkom, nge-mall, ngaji. Jadi enggak juga ya. Nggak bisa. Jadi harus fokus ngurus Jadi anak. tadi don't be Stupid. Oke, don't be stupid. Wow, luar biasa. Ngena banget sih. Iya. Lumayan. Kita ngobrol udah lama banget nih. Nginep juga nggak apa-apa Apa ya? kayaknya, Teh. Oke, nginap ya. Bang, sampai nginap ya. Terus pesen kopi katanya, 100 ini gelas. 100 gelas. Ya, baik teman-teman, luar biasa sekali cerita atau apa ya, ngobrol bareng sama Kak Afra dari Puskesmas Gunung Sindur, pemegang Gunung Sindur, Puskesmas Kemang. Iya. Kak Afra dari Puskesmas Kemang, pemegang program Ausrem. Ngobrolnya seru banget nih, sampai dari tadi bagaimana pandangan terhadap remaja, terus bagaimana Kak Afra pernah diuji apa enggak sih gitu ya, terus bangkitnya Kak Afra seperti apa, luar biasa. Makasih banyak loh Kak Afra. Sama-sama Teteh. Cantik banget tuh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan isinya daging semua ya. Iya. Wawancara kita, obrolan seru sore Oh iya ini. dong, harus pasti. Jadi manfaat untuk anak-anak remaja juga. Betul. Dan bukan adu nasib. Iya betul. Bukan adu nasib ya. Karena kita nggak usah diadu. Kita ngadu-ngadu sendiri.
karena kita bukan cupang yang harus diadu. Masa apa domba gitu. Bukan domba dan cupang yang harus diadu. Oke teman-teman, itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, buat Kak Apra Teteh. dari Puskesmas Kemang. Semoga kita sama-sama saling menguatkan ya. Siap, Semoga insya kita Allah. sama-sama saling support dalam apa ya namanya ya, membina remaja. Bukan membina ya, mendampingi mungkin ya. Mendampingi. Karena kalau membina itu kesannya kita kayak kakak pramuka ya, pas lagi gimana gitu. Kakak pembina. Kakak pembina. Jadi mendampingi gitu ya, mendampingi para remaja untuk melewati proses itu, proses masa remaja dengan tadi senang dan bahagia Ya. gitu ya. Karena itu tidak akan diulang dua kali gitu ya. Itu mungkin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Coba jam. Oke. Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys.